Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita Deso Gondomayit. Nah ini part 2-nya ya guys. Tapi buat kalian yang belum nonton part satunya jangan langsung loncat ke video yang ini ya guys. Kalian cari dulu part satunya biar kalian ngerti akan alur ceritanya. Nah guys, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya dan aku lebih semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Sekidot, semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, bertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian itu. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya, itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suara. Namun, membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong pun mengatakannya. Tali pocong, tali pocong. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya si Mbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat si Mbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya. Dan kalimat itu pun masih terbayang di pikiran Mas Damar, bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi si Mbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena si Mbah yang menyuruhnya. Di tengah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat yang teramat buruk. Desa gila. Maka, ia segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini, mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun, ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, langkah kaki si Mbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Nak, kamarnya sudah disiapkan, kata Simbah. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan
Lasa, atau yang biasa disebut tikar anyaman sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat. Keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan apapun. Dan sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang rasa lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam pitik yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar. Wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, dengar tidak Mar?" kata Mas Erik. Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam ke arah Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya bagaimana. "Aku pernah dengar," katanya. "Kalau dengar suara ayam artinya ada pocong di dekat sini," kata Mas Erik. "Mar, desa ini nggak beres. Ayo kita pergi saja. Tesismu sudah nggak apa-apa kan?" lanjut Mas Erik. Mendengar itu, Mas Damar kemudian juga mengatakan, "Rik, sepertinya si Mbah." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke arah jendela kamar yang hanya tertutup oleh gorden. Di sana, ia melihat wajah mengintip. "Rik, ayo kita pergi saja dari sini," ucap Mas Damar. "Ada apa?" jawab Mas Erik. Di jendela, Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simbah. Kaget, saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya. Diikuti Mas Damar, mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Mau kemana nak?" tanya Simbah. Mas Damarlah yang pertama maju. "Mbah, mohon maaf, kami mau pulang," jawab Mas Damar. "Pulang kemana?" kata si Mbah. "Ke rumah saya sendiri, Mbah." Si Mbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk, menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu sudah sembuhkah, nak?" tanya si Mbah. Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Desa Perenggut Nyawa," kata Simbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang bersingkut mundur. "Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja semua ucapan saya," ucap Simbah. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Kalian mendengar suara itu, nak? Tahu artinya apa?" Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Pocong," kata Simbah. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Dan benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya, setelah suara bantingan pintu itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi, karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan suatu hal.
Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Si Mbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerabab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Si Mbah mulai merangkak. Kedua kaki si Mbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangan dengan bibir yang komat kamit, entah apa yang diucapkannya. Si Mbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam, sembari meracau. Jancuk! Saat itulah, tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma kembang sembujo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. Di belakang ada pintu, Rik, teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari, dan si Mbah masih berusaha mengejar. Dan dilihatlah kotak yang Mas Damar lihat tadi. Namun, segera ia tepis pemikiran-pemikiran yang masih menyimpan tanda tanya itu. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama kali dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma semboja masih tercium penyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. Ikut aku, Mar, kata Mas Erik. Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini semakin memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa ini dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik, apa hubungannya? Tanya Mas Damar. Mas Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan, kata Mas Damar. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata mengawasi mereka. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Dengar apa tidak, Rik? Kata Damar. Dengar apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar, kuburan, kata Mas Erik. Tali pocong yang di mayatnya belum ada yang dibuka, Mar, kata Mas Erik. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Kata Mas Damar. Di sana, Mar. Itu ngapain pocongnya ngikutin gitu, Mas? Tanya saya penasaran. Mas Damar menatap saya, mencoba berpikir sebelum bilang. Ini cuman asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah kegelapan hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti lari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin mata lebih. Kain kapan terbang ke kiri dan ke kanan, sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong. Di sepanjang perjalanan mereka, setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di atas tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya, ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan itu terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap begitu saja. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang sangat jauh
kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali. Sampai Mas Erik berasumsi, suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal dengan Mas Damar. Kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat di pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas, dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah di sekitarnya. Banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu! Teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah, itu kan Simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya dengan sangat jelas. Asu, ada apa sih dengan hutan ini? Kata mereka. Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat. Mendekat ke sumber aroma sembujo itu, yang pada awalnya mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara. Suara meraung. Keras sekali seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatap curiga. Kalian yang meninggalkan KTP di pos 1? Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kalau mau naik ke puncak, kenapa lewat sini? Ucap si petugas itu. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda paruh baya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar yang hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat yang pertama ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik terdiam lama. Masih hidup ya kalian-kalian ini? Tanya orang tersebut. Ia menengguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah, ceritakan saja. Kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Mas Damar. Ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ada, kata si bapak. Si bapak terdiam lama. Sementara si penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya. Di mana ada desa Pak? Kalau di sini pila banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tenang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki ke sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersama. Syukur, kata si bapak. Alas iki pancen angker. Bien,
wes terkenal akeh sing tau roh bahwa neng alas iki onok enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu, wit sing keramat, sing kabare ono deso nang jerone kuno. Jenenge deso iku Deso Gondomayit. Hembusan asap rokok membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini, Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya, dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapatkan musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam, si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, sosisnya yang membesar perlahan kembali normal. Besok-besok, jangan kencing sembarangan lagi ya, ucap si bapak. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik pamitan untuk pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama kali pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya, Pak? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sarti. Sarti, kata Mas Erik mengulang. Sampeyan tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat dengan ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh si Mbah ini. Si Mbah ini manusia dong, Pak? Tanya Mas Erik. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang, yang menjadi pertanyaannya adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat? Dan kenapa eksistensi di desa ini masih muncul? Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai penglaris makanan hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu, setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang saya pelajari. Pengalaman yang menimpa mereka benar-benar membuat saya harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain kali saya akan menge-share pengalaman lain. Bisa pengalaman saya sendiri atau pengalaman teman-teman saya. Akhir kata, saya mau pamit dan senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengetikan atau jam ngaret yang kadang saya lakukan karena kesibukan atas real life saya sendiri. Akhir kata, wassalam. Nah oke guys, jadi cerita Deso Gondomayit ini sudah selesai guys. Dan thank you banget buat yang punya cerita. Saya mohon izin untuk dibawakan di video saya dengan gaya dan bahasa saya sendiri. Nah tapi jangan khawatir guys, setelah cerita Deso Gondomayit ini, saya sudah menyiapkan satu cerita lainnya yang gak kalah horor dan gak kalah seram dari cerita Desa Gondomayit ini guys. Oke guys, semoga kalian suka dengan videonya. Tapi jangan lupa, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya, dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys,
terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, and bye-bye.